berjamaah sambil kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi hari ini kita berada di tanggal berapa Muharramnya? 7 7, iya benar tanggal 7. Ya, tanggal 7 Muharram. Jadi insya Allah tanggal 7 Muharram versinya Kementerian Agama kan ya. Sebab Nahdlatul Ulama bilang 1 Muharram bukan Selasa kemarin, Rebo kan gitu. Jadi ini 7 Muharram kalau mengikuti badan hisab ru'yah insya Allah hari Kamis tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Di mana 10 Asyura adalah termasuk hari yang disunnahkan untuk berpuasa. Nah banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa ternyata dulu hari Asyura itu puasa wajib, bukan puasa sunnah. Jadi dulu Nabi SAW puasa wajib sebelum Ramadan itu puasa Asyura. Cuman belum sempat dikerjain keburu datang perintah wajib puasa Ramadan. Jadi kalau kita baca sejarahnya dulu Nabi SAW itu awal pertama kali nyampe di Madinah, nyampenya di Kuba, ya, tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi bukan tanggal 1 Muharram tuh. Hijrahnya Nabi dan para sahabat tidak terjadi satu hari serentak, enggak. Jadi itu berbulan-bulan. Jadi awal mulai hijrah itu akhir bulan Dzulhijjah tahun 13 setelah kenabian. Setelah terjadi apa yang kita sebut dengan istilah Bai'atul Aqobah Al-Kubra. Janji setia atau piagam Aqobah yang kubro, yang besar, yang kedua. Di mana Nabi SAW bertemu dengan 72 orang dari Yathrib yang mengikat janji setia kepada Nabi SAW. 72 orang itu 4 diantaranya perempuan. Maka setelah terjadi perjanjian Aqobah, Aqobah itu namanya diambil dari tempatnya. Karena perjanjiannya ada di Mina, di Aqobah yang sekarang kita kalau ngelontar jumroh Aqobah, di situ. Jadi di situ terjadi perjanjiannya Aqobah, janji setia. Maka setelah itu kemudian Nabi dan para sahabat diperintah oleh Allah untuk hijrah. Mulai ke Madinah, ke Yathrib dulu, namanya Yathrib kan ya. Seorang, 2 orang. Jadi hijrahnya berjalan tuh tidak serempak. Satu hari jadi jalan bareng-bareng begitu. Enggak, tapi berangsur-angsur. Ada yang jalan sendiri, ada yang jalan berdua, ada yang bertiga. Sampai akhirnya dari akhir Dzulqa'dah masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar. Akhir Safar tanggal 27 Safar tuh hari Kamis, tidak ada orang muslim dewasa yang tersisa di Mekah kecuali Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi mulai berangkatnya 27 Safar. Jadi 27 Safar tuh itu kalau bahasa kita, itu kota Makkah tuh eskalasinya mulai panas tuh. Makin panas, puncaknya tanggal 27 Safar. Sebab di Mekah banyak petinggi-petinggi Quraisy yang anaknya ikut hijrah ke Madinah. Budaknya kabur ikut ke Madinah. Kerabatnya banyak yang ninggalin ikut ke Madinah. Jadi makin hari itu ketemu aja ada orang berangkat ke Madinah. Jadi kota Mekah tuh suasana itu makin tensinya makin panas. Ini Muhammad makin nyebelin begitu kalau bahasa kita. Iya. Pokoknya makin sampai tanggal 27 Safar itu puncak. Terjadi pertemuan
rapat darurat para petinggi Quraisy di tempat yang kita sebut namanya apa? Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu parlemennya orang Quraisy, orang kafir waktu itu. Jadi kalau udah tahu ini pernah dipakai sama Abu Jahal namanya buat namain parlemennya, nggak usah dipakai lagi begitu. Iya, karena ada beberapa orang tuh Darun Nadwa cakep nih, namain Majelis Taklimnya Darun Nadwa gitu. Iya. Jadi jangan mentang-mentang bahasa Arab, oh Darun Nadwa. Itu nama yang dulu dipakai oleh orang kafir Quraisy untuk rapat rutin. Nah puncaknya tanggal 27 Safar itu tahun ke-13 setelah kenabian terjadi rapat penting membahas sikapnya para petinggi Quraisy tentang bagaimana kita ini memperlakukan Muhammad begitu. Ya, ini Muhammad kita apain nih? Kita gabung gitu, konsolidasi apa gimana kita gitu. Pokoknya nih Muhammad diatur tanggal 27 Safar. Nah, jadi orang udah banyak yang kesel sama Nabi Muhammad waktu itu, orang-orang kafir itu. Kan ya. Cuman herannya kenapa Muhammad kagak pergi-pergi gitu. Jadi Muhammad masih ada di Mekah. Jadi sampai tidak ada lagi. Kan kalau Sayyidina Ali kan jatuhnya anak kecil waktu itu. Sayyidina Ali masih kecil, Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, kemudian Abdurrahman adanya Sayyidah Aisyah. Asma adanya Sayyidah Aisyah dikabarkan kan hijrahnya 5 hari setelah Nabi Muhammad nyampe Nabawi. Jadi 12 Rabiul Awal nyampe Nabawi, 5 hari tanggal 17 Rabiul Awal baru pada nyampe tuh. Ya rombongan pasukan, ya orang Betawi kalau nyebut pasukan bocah namanya pasukan bodrek kata begitu. Ini yang kecil-kecil baru pada nyampe. Ditemenin sama orang dewasa yang jadi penunjuk jalan. Dikatakan orang dewasanya itu non muslim. Jadi nunjukin jalan. Jadi pada intinya 27 Safar akhirnya terjadi kesepakatan untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi SAW. Dan waktu itu rapatnya tuh rada alot sebab bagaimanapun Nabi Muhammad ini turunan Bani Hashim. Dan waktu itu kan orang Arab tuh sangat memandang tinggi nasab. Ya. Jadi suku paling top di Makkah waktu itu suku Quraisy. Nah di dalam suku Quraisy itu kan ada fam-famnya tuh. Nah fam yang paling top tuh famnya Bani Hashim. Itu udah paling top itu. Top tiernya fam Quraisy itu ya Bani Hashim. Nabi Muhammad itu turunannya. Maka ketika kata Abu Jahal, kita bunuh aja dah Muhammad. Walaupun bukan Abu Jahal tuh. Yang ngomong tuh ada kan. Jadi kalau kita baca sejarahnya ternyata sebelum orang-orang datang ke Darun Nadwa. Itu di Darun Nadwa depan pintu tuh udah ada orang berjenggot putih, berjubah putih. Pokoknya orang tua, bijaksana lah tampangnya begitu. Itu udah nunggu. Orang gak ada yang kenal. Dia ngakunya mustasyar kan ya. Saya pemberi nasihat. Orang tua di Mekah pemberi nasihat. Jadi apa yang kalian putuskan, saya bisa kasih pertimbangan yang baik. Begitu. Padahal aslinya kalau dalam sejarawan muslim itu dikatakan iblis. Iblis yang menyerupai rojulun hakim. Seperti orang bijaksana. Pakai baju putih begitu. Jadi kapan waktu kalau kita ngeliat jubah putih itu nggak melulu baik. Iblis juga pernah pakai jubah putih Iblis pakai jubah putih dan beliau itu yang ngomong udah bunuh aja Muhammad. Orang takut dengar mau bunuh Muhammad sebab dia Bani Hashim. Nggak bisa kita ngelawan Bani Hashim kan ya. Jadi mereka sejahiliyahnya orang jahiliyah. Mereka tuh masih memandang kehormatan nasab. Jadi ketika ada inisiasi untuk melakukan pembunuhan, mereka bingung juga bagaimana Bani Hashim yang kita lawan. Tapi kata Abu Jahal sesuai dengan arahan si iblis ini, gampang. Ini kan Quraisy nih sukunya banyak nih, famnya banyak. Bukan cuma Bani Hashim. Selain Bani Hashim ada 11 fam di Quraisy yang 11-11-nya tuh masing-masing punya algojo. Kan ya? Punya tukang jagonya.
punya tukang pukulnya kan begitu. Maka nanti malam setiap kabilah, setiap family harus bawa masing-masing tukang pukulnya. Algojonya masing-masing. Akhirnya berkumpullah ada 11 algojo yang ikut membunuh Nabi SAW. Rencananya mau membunuh Nabi. Yang sejak pagi dikatakan, pokoknya siapa aja yang nanti bisa nusuk pedangnya ke tubuhnya Muhammad, itu darahnya tuh harus ditempelin ke semua pedang algojo. Jadi nanti ketika Bani Hashim minta tanggung jawab, semua kita ngaku. Apa buktinya tuh? Darahnya ada di pedang kita masing-masing. Begitu. Maka kalau semua kita ngaku bunuh Muhammad, Bani Hashim gak berani. Terjadilah itu kesepakatan di situ. Nanti malam ada pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Itu keadaannya mencekam. Orang setelah rapat di Darun Nadwa tuh orang jadi pada nggak berani keluar rumah. Persis kayak PPKM hari pertama zaman COVID tuh, begitu. Orang kan mau keluar kagak takut, kagak berani. Takut ada polisi gitu begitu. Jadi itu keadaannya pokoknya mencekam sampai malam hari. Nah, ketika di Darun Nadwa berkumpul sebenarnya Nabi SAW sudah keluar ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk merencanakan kepergian, merencanakan hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Malam hari kembali, kemudian ketika malam hari Nabi Muhammad di rumahnya ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karena emang tinggalnya sama Nabi. Jadi sejak kecil Sayyidina Ali itu memang diasuhnya oleh Nabi SAW. Karena orang Mekah yang akhlaknya baik waktu itu ya Muhammad. Maka bapaknya Sayyidina Ali, ya, yang merupakan pamannya Nabi, kagak mau lah diasuh sama yang lain. Muhammad aja kita ini minta nih gitu. Kalau di Madinah kan ada Sayyidina Anas tuh. Jadi kalau di Mekah anak kecil yang ikut di rumah Nabi itu Sayyidina Ali. Kalau di Madinah ada namanya Sayyidina Anas. Ummu Sulaim ibunya ketika tahu Nabi Muhammad nyampe Madinah langsung Sayyidina Anas di rumah Nabi. Memang bahasa kita jadi ART, jadi asistennya Nabi sepanjang kehidupan beliau di Madinah. Makanya kalau kita lihat bab-bab di kitab Bulughul Maram, kitab-kitab hadis tentang atau kitab fikih, bab-bab yang soal Nabi wudu, Nabi Muhammad buang hajat, ya Nabi Muhammad sama bininya, itu kan yang meriwayatkan orang-orang ring satu. Kan nggak mungkin orang jauh mana tahu bagaimana kamar mandinya, demikian nggak? Itu ring satu, salah satunya Sayyidina Anas begitu. Jadi pergilah kemudian nih Nabi Muhammad setelah dari rumah Abu Bakar kembali ke rumah. Malam hari datang Algojo udah ngumpul. Ini singkat cerita begitu. Algojo ngumpul. Ini Algojo nih tinggal nunggu komando aja di monitor tuh gitu. Masing-masing udah punya earpiece masing-masing. Ijo jalan positif itu. Udah semua siap. Akhirnya Nabi SAW dapat perintah dari Allah untuk langsung keluar dengan melempar tanah yang dia ambil dari belakang rumahnya sambil dia baca. Surat ayat yang sering kita baca tuh surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu dipegang tanahnya, dibaca ayatnya, dilempar ke salah satu algojo. Tiba-tiba algojonya merem semua, tidur sambil berdiri. Akhirnya Nabi Muhammad keluar tanpa ada yang tahu. Begitu. Jadi itu salah satu mukjizat yang terjadi di malam hijrahnya Nabi. Jadi itu mukjizat tuh ya. Maka karena ini mukjizat, kita kagak bisa niru-niruin begitu. Iya, nggak usah nyari pesantren mana nih yang bisa. Kalau baca wajah alna orang jadi buta. Gitu. Kebetulan tiap minggu ada aja nih debt collector datang ke rumah. Gitu. Ini kalau kita bacain kan lumayan. Itu mukjizat. Masalahnya bukan ayat yang bacanya Nabi. Sama kayak Nabi Ibrahim dilempar ke api. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Yang jadi masalah bukan ayatnya. Yang bacanya Nabi. Gitu. Maka api tiba-tiba tidak terasa panas.
Ya kita biarpun baca itu ayat 700 kali mau korek mah panas juga kan. Gitu. Jadi itu masalahnya yang bacanya Nabi keluarlah tuh. Nabi masuk ke rumah Sayyidina Abu Bakar, rapi-rapi dikit berangkatlah tuh gitu. Tapi Sayyidina Abu Bakar punya siasat nggak langsung jalan ke Madinah karena dia tahu bakal dikejar. Yang mestinya jalan ke arah utara, Abu Bakar dan Nabi jalan ke selatan ke Gua Sur. Nginep di situ selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Malam 27, 28, 29. Jadi tanggal 1 Rabiul Awal baru kemudian jalan. Nah jalannya berempat nih. Jadi Nabi dulu berempat jalannya. Jadi Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah. Amir Fuhairah itu budaknya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada orang namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini Nasrani, orang non-muslim. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar untuk nuntun jalan ke Madinah. Sebenarnya Abu Bakar dengan Amir tahu jalan ke Madinah. Cuman karena lagi dikejar, dia pengen jalannya tuh yang yang tidak terdeteksi lah. Yang orang lain pada jalan ke sini dia jalannya beda. Tapi tujuannya tetap ke Madinah. Makanya dipanggil lah itu Abdullah Uraikid begitu. Abdullah. Jadi Abdullah Uraikid itu tukang begitu. Saya bayar tukang nih nunjukin jalan begitu. Jadi bukannya Abu Bakar ngikutin non muslim bukan. Karena ada beberapa orang memelintir kasus itu mengatakan orang muslim boleh kok ngikutin non muslim gitu. Bukan maksudnya tunduk bukan begitu. Karena Abdullah Uraik itu dibayar. Ya intinya perjalanan sampai tanggal 8 nyampe di Kuba. Begitu sampai tanggal 8 di Kuba. Hari Kamis nyampenya 8 Rabiul Awal. Hari Jumat Nabi Muhammad berkunjung ke Bani Salim bin Auf. Bani Salim bin Auf itu dikatakan keluarganya ibunya Nabi. Sayyidah Aminah keluarganya Bani Salim bin Auf. Disitulah Nabi baru pertama kali sholat Jumat. Bikin sholat Jumat pertama kali tanggal 9 Rabiul Awal tahun pertama hijrah itu. Itu tahun pertama kali. Kata ulama Syafi'i, itulah sebab kenapa Jumatan dalam mazhab kami mensyaratkan minimal 40 orang. Kenapa minimal 40 orang? Sebab perintah Jumatan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah, itu udah ada sejak Nabi Muhammad di Mekah. Jadi dikatakan dalam beberapa tafsir ayat ini turun tahun keempat setelah kenabian. Tapi sepanjang Nabi Muhammad di Mekah, itu tidak pernah melakukan sholat Jumat. Alasannya sederhana, orangnya kagak ngumpul gitu. Ada kiri kanan muslim, cuman dikumpulin gak nyampe 10 orang tuh. Yang jauh-jauh kan begitu. Maka karena alasan itulah tidak pernah terjadi Jumatan di Makkah selama Nabi Muhammad di situ. Sampai akhirnya kemudian Nabi Muhammad hijrah barulah ada sholat Jumat gitu. Yang sebelumnya sudah terjadi Jumatan di Madinah oleh salah seorang sahabat namanya As'ad bin Zurarah. Karena kan sahabat tuh pada jalan duluan tuh. Nabi Muhammad belakangan. Nabi Muhammad sholatnya di Bani Salim bin Auf. Ini sholat sholat Jumat. Nginep di situ Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin tanggal 12 Rabiul Awal baru berangkat ke Madinah. Yang sekarang jadi Masjid Nabawi, disambut Thala al-Badru alaina dan seterusnya. Begitu. Nah lalu kemudian ini kan tahun Rabiul Awal nih, Muharram udah lewat. Rabiul Awal, Jumadal Ula, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban sampai ketemu Muharram. Nabi Muhammad ketemu orang-orang Yahudi di Mekah, di Madinah, Yahudi Madinah pada puasa. Gitu. Ditanya puasa apaan? Kata orang-orang Yahudi, dzaka yaumun anjallahu Musa min Fir'aun. Ini hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun oleh Allah. Makanya kita puasa. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahnu aula bihi minhum. Kita tuh lebih utama kepada Musa dibanding orang Yahudi begitu. Jadi kalau orang
Yahudi pada puasa, kita lebih utama untuk berpuasa nih. Makanya sejak saat itu kata Nabi, tahun depan kita wajib puasa Asyura. Begitulah. Tahun depan wajib puasa Asyura. Cuman belum nyampe Muharram tahun depan, kan habis Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Nah di bulan Sya'ban tahun itu turun perintah puasa Ramadan. Gitu. Setelah Sya'ban masuk Ramadan langsung pada puasa Ramadan tuh. Ini karena puasa sama perintahnya deket jaraknya, jadi awal-awal puasa kan rada-rada keki juga tuh para sahabat kan gitu. Kan ya. Ada yang bingung puasanya, ada ayat Allah gimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau yang ngerasa berat bayar fidyah aja. Akhirnya banyak tuh yang kagak puasa pada bayar fidyah gitu. Sampai jadi banyak banyak informasi baru yang turun belakangan sampai akhirnya puasanya tuh nih kagak boleh batal. Yang boleh fidyah tuh orang tua dan seterusnya. Karena jaraknya deket tuh, Sya'ban turun perintah, Ramadan langsung wajib puasa. Nah ketika Ramadan jadi wajib puasa, Muharram akhirnya jadi sunnah begitu. Akhirnya kemudian kita dapat riwayat ternyata Nabi SAW di tahun-tahun terakhir beliau muncul banyak riwayat, kata Imam Ibnu Hajar tuh, khaliful yahud wan nasara fasumu yauman qablah wa saumun ba'da. Berbedalah kamu dengan orang Yahudi, maka untuk urusan Asyura puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari sesudahnya. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan lau ishtu fi qabilin la asumanna ta'si. Kalau saya hidup sampai tahun depan saya mau puasa tanggal 9 juga. Begitu. Maka atas dasar hadis ini puasa Asyura yang awalnya wajib kemudian sunnah. Lalu sunnahnya di akhir hayat Nabi ditambahin. Jadi 9, 10, 11. Karena ada perintah sehari sebelum sehari sesudah. Jadi 9, 10, 11 ini puasa Asyura ini versi lengkap. Versi sempurnanya. Untuk apa ini? Untuk membedakan kita dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa. Tanggal 10 doang. Jadi untuk membedakan tanggal 9, 10. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ternyata 9, 10, 11. Selain untuk membedakan dengan orang Yahudi. Ini juga untuk mensiasati kemungkinan ada kesalahan hilal. Kata Imam Ibnu Hajar gitu. Jadi bisa jadi yang kita bilang 9 itu ternyata udah 10. Gitu. Yang kita bilang 10 ternyata masih 9. Karena kesalahan hilal di awal tanggal 1 Muharram, tanggal 29 Dzulhijjahnya. Begitu. Maka karena ada tambahan itu bisa jadi selain untuk membedakan dengan Yahudi, ini untuk mensiasati kemungkinan hilalnya salah. Dan itu terjadi di kita di Indonesia. Ya, Kementerian Agama, Badan Hisab Ru'yah tanggal 1 Muharram hari Selasa kemarin. Tapi Nahdlatul Ulama bilangnya hari tanggal 1 Muharram tuh hari Rebo. Karena kementerian kita tuh punya sistem ru'yah, tapi konsepnya tuh ittihadul matali. Ru'yah ngelihat, cuman salah satu titik aja kelihatan itu berlaku untuk semuanya. Dan tanggal hari Senin kemarin tuh 29 Dzulhijjah itu tidak ada titik dari Maroke sono, Jayapura sampai ke Sumatera nggak ada satu titik yang lihat hilal kecuali di Aceh. Di Aceh kelihatan tuh hilalnya 4 derajat. Maka karena Aceh masih satu wilayah hukum dengan Indonesia, itu fatwanya Menteri Agama begitu dari dulu itu. Maka karena Aceh udah ngelihat berarti besok 1 Muharram dan ini berlaku untuk semuanya. Dan itu sempat kejadian tahun 2025 waktu Ramadan. Ya, 2025 Ramadan kan begitu kejadiannya. Jayapura, Sulawesi, Malaysia juga nggak ngelihat itu. Kemudian yang ngelihat cuman Aceh. Makanya tahun 2025 pengumuman Menteri Agama Nazaruddin Umar itu agak telat tuh ngumuminnya. Karena nunggu ru'yahnya Aceh. Kalau nggak salah tuh ngumuminnya udah mau jam 8:30 tuh. Iya jam 8 lewat tuh mau 8:30 baru ngumumin. Kalau orang Jakarta sih aman-aman aja. Menterinya di Jakarta kan ya. Besok kita puasa. Aman udah.
belanja ini macam-macam besok sahur. Kan yang kesian muslim-muslim di Papua. Menteri Agama ngumumin jam 8:30, dia udah 10:30 sudah tidur. Besok pagi tahu-tahu suruh sahur kan kaget kan gitu. Alarm belum dipasang. Jadi memang itu juga dikritik oleh banyak pihak begitu. Kalau mau ru'yah ya bikin ru'yah sendiri-sendiri aja kalau gitu. Karena matlahnya orang Papua dengan orang Jawa beda tuh. Matlahnya orang Surabaya dengan matlahnya tepat kekernya orang Surabaya sama orang Aceh beda. Gitu. Kalau emang disamain semua sekalian aja pakai hisab. Enteng kan gitu. Iya kan pakai hisab. Tapi kalau kita sih alhamdulillah kita mah yang penting mengikutin penguasa aja. Emang di kitab fikih juga disebutin begitu. Yang namanya hilal itu ditetapkan oleh penguasa. Kapan penguasanya pakai ru'yah? Ayo kita pakai ru'yah. Nanti penguasanya ganti, menterinya dari Muhammadiyah jadi hisab. Ayo aja kita nyantai ya. Kita mah namanya penumpang kan ikut supir aja. Supir belok kanan, supir kiri-kiri. Kalau ikut supir kan nyampenya rame-rame. Kalaupun nyasar juga rame-rame nyantai aja. Karena keputusannya kalau kita lihat ulama-ulama fikih kan begitu. Jadi sejak zaman Nabi yang ngeker hilal banyak. Tapi ketika dia ngeker hilal, itu kagak langsung ngumumin, tapi langsung lapor kepada Nabi sebagai presiden, bahasanya begitu. Lalu Nabi Muhammad yang ngumumin siapa? Bilal atas perintah Nabi. Ini Bilal nih jatuhnya kayak menteri penerangan zaman dulu kan gitu. Jadi dia ini yang ngumumin, keputusannya ada di Nabi. Dan itu terus berlangsung sepanjang khalifah. Gitu. Maka ada pembahasan di kitab-kitab fikih bagaimana kalau ru'yah kita tidak diterima oleh penguasa, itu ada pembahasannya. Jadi penguasa ngumumin A, padahal ru'yah kita tuh hasilnya beda. Gitu. Jadi bukannya kudu ngikutin ru'yah masing-masing enggak. Tapi kalau ru'yah kita kemudian berbeda dengan penguasa, kata ulama kita kan ikutin ru'yahnya sendiri, tapi kagak boleh deklarasi. Nggak boleh ngumumin gitu. Iya kata kita fikih begitu. Iya, jadi ini soal ru'yah nanti tanggal 10 Asyura. Jadi sunnah kita puasa tambahin Rebo, Kamis, Jumat. Jadi itu sejarah kenapa ada puasa Tasu'a 9, 10. Kalau tanggal 10 Asyura kan kata Nabi yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa tahun lalu. Nah, apa amalan selain ibadah puasa di tanggal 10 Asyura? Banyak ulama kita mengumpulkan amalan-amalan yang disunnahkan di tanggal 10 Asyura. Salah satunya ada kitab namanya Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain itu karangannya Syekh Nawawi Banten. Orang kita tuh katanya gitu, orang Indonesia. Jadi kata beliau, sunnah tanggal 10 selain puasa, sunnah juga sholat. Apa yang disunnahkan sholat sunnah tasbih. Malam tanggal 10, jadi ini maghrib udah tanggal 10, habis itu sunnah sholat tasbih. Kemudian yang kedua kata Syekh Nawawi juga sunnah untuk bersedekah. Sedekahnya bisa uang, bisa makanan. Yang paling banyak diamalkan itu sedekah makanan. Mengikuti dulu tradisinya Nabi Nuh alaihissalam kata Syekh Nawawi begitu. Jadi dulu Nabi Nuh kapalnya bersandar tuh kan tanggal 10. Artinya banjir selesai itu tanggal 10 kapalnya bersandar. Pengikut yang 12 orang itu disuruh kumpulin makanan yang tersisa di kapal. Ada yang bawa beras, ada yang bawa jagung, ada yang bawa gandum, ada yang bawa kacang panjang, ada yang bawa kacang hijau. Semua dikumpulin, dimasak. Lalu dimakan bersama-sama. Maka tradisi masak dan makan bersama di hari Asyura itu tradisi yang dilakukan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi puasa, kemudian sholat sunnah tasbih, kemudian ada bersedekah begitu ya. Kemudian juga yang keempat tausiah alal iyal. Itu juga disebutkan oleh Nabi dalam hadis tausiah alal iyal. Tausiah itu memperbesar nafkah kepada keluarga.
Jadi kepada keluarga ini jadi rada baik lah kita begitu. Jangan rada baik, emang beneran baik begitu tanggal 10 begitu. Istri yang biasa kita kasih sehari dia beli ke pasar 100.000, hari itu kita gedein. Jadi 1 juta misal begitu kalau ada gitu. Anak-anak nih bocah yang biasa kita kasih jajan sehari 10.000, 20.000, hari itu kita kasih 200.000 misalnya. Gitu. Jadi memperbesar nafkah kepada, dan itu dilakukan. Bahkan ada kitabnya siapa saya lupa tuh, Imam Al-Bajuri, kalau itu Syekh Nawawi juga tuh. Syekh Nawawi dalam kitab yang lain, wahadha mujarrab. Ini tradisi memperluas rezeki kepada keluarga itu mujarrab, dilakukan oleh banyak ulama, dan salah satu fadilahnya orang tuh terhindar dari kefakiran sepanjang tahun dengan melakukan itu. Jadi memperluas rezeki kepada keluarga itu menghindarkan diri dari kefakiran sepanjang tahun. Dan saya begitu ya, emang sih nggak pernah dengar ada orang yang rajin sedekah baik sama bininya begitu tiba-tiba bangkrut tuh kagak ada, belum pernah gitu. Kan ya kita juga rasanya pernah tahu itu ya. Orang tuh kita dengar cerita tuh Haji Fulan kesian Ustaz. Kenapa emang? Dia dulu mah punya rumah Ustaz. Sekarang ngontrak. Emang kenapa? Dulu main perempuan. Nah itu. Orang bangkrut gara-gara main perempuan ada. Nah, itu jadi dulu perasaan punya mobil. Sekarang sepeda motor sepedanya gak punya. Itu. Main judi mulu dulu. Nah itu. Orang bangkrut gara-gara main judi ada tuh. Tapi kita gak pernah dengar ada orang bangkrut gara-gara kebangetan baik sama bininya gitu. Nah gitu. Kesian Haji Fulan. Gak punya rumah lagi. Emang kenapa? Dulu kerajinan sedekah, begitu kan nggak ada gitu. Orang-orang yang dulu kurban, contoh sedekah kayak kemarin Idul Adha ya, yang kurban dulu tahun dulu pernah kurban sapi, kemarin kurban sapi lagi, iya. Yang dulu patungan 1/7 sekarang dia bisa beli sapi sendiri. Kan hitungan normalnya kan sapi itu sekian puluh juta. Kalau dia beli sapi habis sudah duitnya, tapi enggak, sapi dia beli lagi. Malah dulu dia lakinya, sekarang bininya ikut patungan juga. Jadi 2/7. Anaknya ikut juga. Makin banyak. Coba yang kemarin ngantri kupon 2026. Flashback ke 2021. Kayaknya ngantri kupon juga tuh. Iya kayaknya. Jadi gak ada ceritanya orang jadi miskin gara-gara kebanyakan berbagi tuh gak ada. Karena ketika bersedekah Allah yang bilang tuh man dzalladzi yuqridullaha qardon hasan. Ayat Al-Baqarah kan begitu. Surat Al-Baqarah 100 berapa tuh. Siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi sedekah itu oleh ulama pakai ayatnya ini. Kenapa pakai ayat ini? Karena begini. Allah tuh kan yang menjamin rezeki setiap hambanya. Semua makhluk di muka bumi. Pohon, hewan, ikan semuanya rezeki Allah yang nanggung. Tapi ketika kita bersedekah hari itu nih. Hari itu kaya-kayanya kita yang nanggung rezekinya si miskin hari itu. Jadi kaya-kayanya kita lagi minjemin sama Allah, minjemin ke Allah buat ngasih rezeki si miskin. Seakan Allah yang bilang begitu. Sebab memang Allah memberi kepada kita. Maka ketika kita berbagi ke miskin, Allah nyebutnya man dzalladzi yuqridullah. Siapa yang minjemin Allah? Maka karena sedekah ini adalah bentuk pinjaman hamba kepada Allah. Allah gimana? Fayudha'ifahu. Maka Allah akan gandakan apa yang disedekahkan adha'afan berlipat-lipat katsiroh yang banyak. Jadi digandain, gandanya berlipat-lipat, lipat-lipatnya banyak begitu. Ya, kalau bahasa ayat lain tuh kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 biji jagung ditanam itu melahirkan 1 batang, yang 1 batangnya ada 7 tangkai. Setiap tangkainya mengandung 100 biji jagung. Jadi 1. Jadi saking banyaknya gitu berlipat-lipat. Maka benar kata orang tua kita, nggak ada orang ceritanya bangkrut gara-gara sedekah. Sebab Allah yang balikin duitnya. Karena Allah yang ngutang kepada dia, maka Allah akan balikin. Nah, kalau Allah ngutang kan kayak ke orang kita, ngutang hilang aja begitu, enggak kan gitu. Allah bakal balikin dan balikunnya banyak gitu. Maka benar nih kata 10 Asyura tausiah alal iyal. Kemudian jadi puasa, sholat, sedekah,
nafkah gede kepada keluarga. Yang kelima, mashu ra'sil yatim, mengusap kepala yatim. Ini termasuk, saya juga nggak tahu, tapi memang di kitab-kitab fikih itu banyak. Artinya riwayat hadis yang plek-plekan nyuruh nyantunin yatim tanggal 10 memang kagak ada. Tapi secara umum syariat kita nyuruh kita nyantunin yatim. Nah, cuman kenapa kemudian dipilih tanggal 10? Wallahu a'lam. Kita banyak dapat itu dari kitab-kitab ulama kita, termasuk Syekh Nawawi begitu ya. Jadi mengusap kepala yatim itu maksudnya nyantunin, bukan cuma ngusap doang gitu. Teryatim dikumpulin, diusap atu-atu, beres pulang kan gitu. Itu malah didoain lah gitu. Aki-aki kagak tahu diri gitu. Jadi nyantunin. Nah, cuman kan kita sering bilang, kita alhamdulillah kita punya ngurusin musola, bikin santunan tuh kita bilang, Bapak Ibu, ini yatim nih hidupnya gak cuma 10 Muharram doang. Gitu. Ini besok masih hidup juga nih. Gitu. Ini ntar masuk sekolah nih, tanggal sekian Juli masuk sekolah. Kan butuh daftar ulangnya. Kan ya, kadang sepatunya udah bolong kan begitu. Jadi jangan tanggal 10 doang nyantuninnya. Tapi nyantunin yatim tanggal 10 tuh kebaikan begitu. Jadi jangan dipatahin semangat orang untuk berbagi. Nggak usah Pak Haji nyantunin yatim tanggal 10 maka gak ada hadisnya bid'ah. Itu sangkai banget Ustaz begitu itu. Iya orang udah semangat dipanahin. Karena memang aslinya menyantuni yatim itu ibadah mutlak. Tidak terikat waktu. Karena ibadahnya tidak terikat waktu maka orang milih kapan aja terserah dia. Begitu. Saya milihnya tanggal 8 boleh? Boleh tanggal 8. Nah saya milihnya tanggal 10 aja Ustaz. Emang kenapa? Kan lagi rame tanggal. Enggak apa-apa kan gitu. Emang orang Indonesia kan demen guyup begitu. Jadi kalau itikaf sendiri kan kagak demen gitu. Tapi kalau rame-rame tanggal 10 akhir Ramadan jadi itikaf. Guyup begitu ya. Gitu. Jadi karena ini saya punya guru pesantrennya tuh saya du'afa. Jadi kalau saya punya orang tua tuh di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Itu ada guru saya namanya Abdul Rashid Jailani. Punya pesantren Darul Rashid. Itu pesantren isinya yatim sama du'afa semua anak-anak. Gratis. Asli Betawi itu Ustaz. Beres pulang dari Mesir tahun 90-an kontrakannya dibubar-bubarin. Keluar gitu. Jadi pesantren sama dia. Itu tiap hari anak-anak yatim disantunin sama dia. Kasih makan, kasih tempat tidur, diajarin. Tapi setiap tanggal 10 Asyura dibikin panggung gede. Dimanggil orang-orang diundang. Lebaran yatim. Begitu. Jadi padahal tiap hari udah nyantunin tuh. Tapi tanggal 10 tetap. Karena dia tahu emang momennya orang-orang begitu demennya. Begitu. Kita kalau kagak manfaatin begitu, tekor juga kita. Ngabis juga ini duit. Makanya kita sambut nih orang-orang tangsu. Jadi intinya karena memang ibadah puasa. Ibadah nyantunin yatim itu mutlak tidak ada waktunya. Maka kapanpun kita pilih terserah kita. Persis kayak ibadah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan gak ada perintah waktunya. Ada orang baca Al-Quran ba'da maghrib. Kalau ditanya, emang ada hadisnya baca Quran ba'da maghrib? Kan gak ada. Perintahnya baca Quran yang banyak. Karena Allah mengatakan, fadhkurullaha dzikron katsira kan gitu. Zikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah gak pernah netapin ba'da subuh, gak ada. Karena tidak ada ketetapan waktu, kita pilih sendiri. Saya mah baca Quran enakan habis maghrib Ustaz. Ya udah lengang aja waktunya, udah beres kerja, udah pulang, udah di rumah baca Pak. Kalau saya mah habis subuh, kan saya habis subuh mah kantor dekat, jaraknya nggak jauh, jadi habis subuh masih nyantai. Kalau saya mah habis johor Ustaz. Emang habis johor? Gak apa-apa, saya menganggur sih kapan aja bisa. Gitu. Kan boleh orang milih kapan aja waktu. Jadi pada ibadah yang Allah tidak tetapkan waktunya, milih sendiri kan gitu. Nanti orang nganggapnya ibadahnya cuma tanggal situ. Itu aja yang salah, dia nganggapnya ibadah situ doang. Yang salah dia, jangan orang yang lagi ibadah disalahin gitu. Yang beranggapan itu yang salah. Begitu. Lagi juga kalau saya khususin malam 10 buat nyantunin kan juga nggak ada yang salah. Selama tidak mewajibkan. Lo kalau nggak nyantunin yatim tanggal 10 dosa. Itu yang kagak boleh, itu ngewajibin namanya. Ngewajibin syariat itu cuman kerjaannya Allah. Kita gak usah ngikut gitu. Kita menganjurin aja.
Jadi apa namanya, kecuali ibadah yang udah ada pakem, udah ditetapin tempatnya, waktunya, bentuknya, itu yang gak boleh dirubah. Zohor 4 rakaat, waktunya tergelincir matahari ke barat. Kagak boleh kita bikin zohor, nah, orang lagi pada capek siang-siang, 2 rakaat aja kali, Allah juga nauin. Nah, itu bid'ah namanya. Itu bikin syariat sendiri. Begitu, subuh 2 rakaat, subuh-subuh lagi. Gitu. Ini kalau subuh-subuh orang pada telat, Ustaz. Subuh bikin jam 7 aja. Nah, itu namanya bid'ah. Itu. Bikin ibadah sendiri. Wukuf tanggal 9, tempatnya di Arafah. Ini kalau wukuf tanggal 9, Ustaz, di Arafah lagi. Tempatnya kan cuma buat sekitar 2 juta sekian. Itu yang bikin kita ngantri lama, kan Arafahnya kegemuan. Itu. Jadi biar ngantrinya lebih cepat, Ustaz. Kita gimana wukufnya kita panjangin aja. Jangan tanggal 9 doang. 9, 10, 11, 12, 13. Oh, enak tuh. Jadi setiap wukuf 2 juta orang. Kan ngantri jadi cepet akhirnya. Kan kagak bisa begitu. Itu namanya bid'ah. Bikin ibadah yang udah ada ketetapannya. Sedangkan milih waktu kapan kita mau ibadah, pada ibadah yang mutlak gak apa-apa. Dan pilihannya kan dasarnya sesuai suka-suka kita aja. Gitu. Emang kenapa sih kalau nyantunin tanggal 10? Emang lagi rame aja begitu. Boleh nggak apa-apa gitu. Daripada komplain mulu, nyantunin kagak, komplain aja. Gitu. Jadi nyantunin yatim. Kemudian apa yang disunahkan, silaturahim. Jadi ada puasa, sholat sunat tasbih, sedekah, keluarga digedain nafkahnya, kemudian menyantuni yatim, dan silaturahmi kepada kerabat senasab. Ini kalau saran saya nih, ya, nanti tanggal 10 kita puasa. Nanti pas bukanya suruh bini kita masak yang rada banyak. Begitu, kasih duit yang rada banyak buat buka puasa. Nanti buka puasanya kita undang keluarga pada ke rumah. Atau kita datang ke rumah orang tua, abang adik kita telepon, buka puasa di sini nih. Nah, saya mah kagak puasa, nggak apa-apa, yang penting makan. Silaturahmi dapat, sunnah dapat, gedein nafkah buat keluarga dapat, gitu. Atau saya mau kagak usah masak, Ustaz, capek. Pokoknya ntar buka puasa saya traktir semua di mana tuh, restoran yang rada mahal, gitu. Yang anaknya aja gak kebayang bapaknya bisa masuk restoran situ. Itu kan bagus itu, gedein nafkah buat keluarga, begitu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.